Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang matan Tuhfatul Atfal, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang pasal 17, 18, dan 19 ya, tentang hukum mim dan nun yang bertasdid, dan masuk ke pasal baru yaitu hukum tentang mim sukun ya. Hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mad ya. Karena tidak mungkin ada huruf mim sukun setelahnya ada datang huruf mad ya. Itu tidak akan terjadi. Nah, apa hukumnya apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mad? Ya, kemarin kita bahas ada tiga ya. Ada tiga hukum di situ ya. Pertama adalah ikhfa, mim sukunnya dibaca ikhfa. Kemudian yang kedua idgham, mim sukunnya dibaca idgham, dan yang ketiga dibaca izhar. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke hukum yang pertama daripada mim sukun ya. Berkata Syekh Al-Jamzuri rahimahullah taala, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syahwiyya lil qurra'i. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syahwiyya lil qurra'i. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i ay innal hukmal awwala min ahkamil mim sakinati huwa al-ikhfa wa yakunu 'inda harfil ba' wa 'alaihi idza jaa'a ba'da al-mim sakinah harful ba' ukhfiyatil mimu bi gunnah wa la yakunu dhalika illa fi kalimatain wa dhalika nahwu fahkum bainahum wa am bi dhahir wa ya'tasim billah wa hum bil akhirah. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i, artinya ya di situ diterangkan bahwasanya hukum yang pertama daripada hukum mim sukun ini adalah ikhfa. Jadi mimnya itu dibaca ikhfa. Ya, kita sudah tahu ikhfa itu artinya adalah samar-samar ya, tersembunyi. Jadi dibaca tidak jelas. Itu arti daripada ikhfa. Dan ini terjadi apabila datang setelah mim sukun ini satu huruf saja ya, yaitu huruf ba. Jadi apabila datang setelah mim sukun ini ya, kemudian datang setelahnya ada ba yang berharokat tentunya, maka mimnya itu dia disamarkan bacaannya, disertai dengan gunnah. Disertai dengan gunnah atau dengung. Jadi ditahan gunnahnya sekitar 2 harokat ya. Dan ini akan terjadi ya, antara mim dengan ba itu bisa terjadi apabila dalam 2 kata saja ya. Ya, dalam 2 kata ini bedanya ikhfa syafawi dengan ikhfa pada nun ya.
Kalau ikhfa pada nun itu bisa dalam satu kata atau bisa dalam dua kata ya. Antum itu satu kata. Min syarri itu dua kata ya. Namun kalau untuk yang ikhfa pada ba ya, pada ikhfa pada mim sukun yaitu ikhfa syafawi itu hanya terjadi pada dua kata saja. Contohnya di situ diterangkan fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Sini ya. Ada mim sukun, fahkum, mim sukun, setelahnya datang ba. Ini pada dua kata ya. Fahkum pada kata pertama dan bainahum pada kata berikutnya. Di sini mimnya itu dibaca secara samar, ya tidak ditekan, tidak ditasdidkan, tidak. Ya. Jadi dibaca fahkum bainahum, tidak demikian ya. Tapi dibacanya samar. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Contoh lain, bidhahir. Bidhahir. Ya. Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Jadi ditahan ya gunahnya. Wahum bil akhirah. Hum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Ya kurang lebih seperti itu. Wasamihi syafwiyya lil qurra'i ay wasami hadzal ikhfa kama yusamma 'indal qurra'i bi al ikhfa asy-syafawi. Wa dzalika li khurujil mim wal ba min asy-syafatain. Arti daripada wasamihi syafwiyya lil qurra'i artinya adalah dan namakanlah hukum ini ya, hukum mim sukun bertemu dengan ba dengan nama ikhfa syafawi ya. Lil qurra'i. Ini di kalangan qurra demikian ya, dikenal dengan sebutan ikhfa syafawi. Syafawi itu dari kata asyafah ya. Asyafawiyah. Syafatan ya. Syafatan itu artinya dua bibir. Kenapa dinamakan dengan syafawi? Karena mim dan ba itu keluar daripada dua bibir ya. Makhrajnya itu ada pada dua bibir ya. Jadi mim dan ba itu satu makhraj sebetulnya ya. Hanya bedanya kalau mim itu dia ada tambahan makhraj yang kedua yaitu khoisyum. Mim itu ada tambahan lagi selain dengan dua bibir, dia ada makhraj yang kedua atau makhraj penyempurna ya, yaitu terbukanya al-khoisyum atau rongga hidung. Kalau ba tidak ya. Ketika ucapan ba, bibirnya rapat sama seperti mim. Ab ya. Hanya saja ba itu lebih kuat ya. Rapatnya itu lebih kuat dan tanpa disertai dengan terbukanya rongga hidung. Ab ya. Tapi kalau mim dia terbuka rongga hidungnya. Yaitu membedakan antara mim dengan huruf ba. Jadi pada dasarnya sama ya, sama-sama keluar daripada dua bibir. Karena itulah ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, dia diikhfakan. Ya. Dia diikhfakan. Baik. Itu bait yang ke-20. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa samihi syafwiyya lil qurra'i. Ya. Hukum yang pertama dari mim sukun adalah dibaca ikhfa apabila bertemu dengan ba, dan ini dinamakan dengan ikhfa syafawi ya. Untuk membedakan dengan ikhfa yang ada pada nun sukun dan tanwin. Selanjutnya bait yang ke 21 ya. Namun di sini ada keterangan sebelumnya.
mulahadhah, sababul ikhfa'u syafawi at-tajanusu bainal mim wal ba. Fahuma mutahaddan fil makhraji mustarikani fi aktsari sifat. Sebab kenapa kau diikhfakan ya, mim sukun ke dalam ba, karena kedua huruf tersebut yaitu mim dan ba ini dia satu makhraj dan banyak memiliki kemiripan sifat ya. Di antara sifat yang mirip adalah sama-sama huruf jahar ya, tertahan hawa atau nafas, sama-sama dia itu huruf istifal ya. Jadi ketika diucapkan tidak disertai dengan naiknya pangkal lidah ke atas ya. Jadi suaranya itu cenderung ke arah bawah sehingga terdengar tipis, tidak tebal. Ma, ba ya. Bukan mo atau bo, tidak demikian ya, tapi dia tipis. Sama-sama infitah. Infitah itu sifat hampir sama dengan isti'la sebetulnya ya. Hanya saja kalau infitah itu dia terbuka ya. Terbuka, jadi ujung lidah itu tidak nutup kepada langit-langit mulut ketika diucapkan. Ma, ba. Kalau yang tertutup kan seperti sod ya, so, do, ya, zo, dan to. To itu disertai dengan menutupnya ujung lidah ke langit-langit mulut. Pangkal lidahnya juga naik, ya. Pangkal lidah naik dan ujung lidah naik. Ini namanya itbaq ya, sifat itbaq. Ini udah pernah kita pelajari ya. Sebelum kita membahas Tuhfatul Atfal itu sudah ada ya. Silakan bisa dilihat di video sebelumnya mengenai sifat-sifat huruf. Jadi karena huruf mim dan ba ini sifatnya hampir sama ya, banyak sekali yang sama. Hanya perbedaannya apa? Ada yang bisa bedain? Bedanya mim sama ba. Tadi selain makhraj ya. Makhrajnya kalau mim ada tambahan al-khaysum. Nah, sifat yang berbeda apa? Qalqalah. Ayo, qalqalah ya, benar. Ba memiliki sifat qalqalah sementara mim tidak ada sifat qalqalah. Jadi tidak boleh mim itu dikolkolahkan ketika sukun. Amhilhum, tidak boleh demikian. Salah ya. Yang memiliki sifat qalqalah hanya 5 huruf ya. Baju di toko ya. Baju di toko, huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Selain daripada 5 huruf ini, huruf baju di toko ya, maka tidak boleh dikolkolahkan ketika sukun. Ya. Itu yang pertama, sifatnya berbeda ya. Kalau ba punya sifat qalqalah sementara mim tidak berqalqalah. Kemudian mim punya sifat gunnah ya, sementara ba tidak punya sifat gunnah. Kemudian mim sifatnya dia adalah bainiyah ya. Bainiyah atau sedang. Tidak tertahan suaranya tapi juga tidak mengalir suaranya. Beda dengan ba. Kalau ba sifatnya apa? Syiddah ya, tertahan suara. Ab tertahan suaranya ya. Coba aja rasakan antara ba dengan mim. Tertahan suara ya. Kalau mim sedikit mengalir dia ya. Sedikit mengalir tapi mengalirnya tidak penuh. Tidak seperti huruf fa ya. Ini benar-benar mengalir ya. Wajah. Kalau mim dia pertengahan ya. Tidak mengalir penuh tapi juga tidak tertahan penuh. Tengah-tengah sehingga dinamakan sifat tawasud atau bainiyah. Ya. Bainiyah atau tawasud. Itu hanya itu perbedaannya. Sementara yang lain sama. Baik, bait yang selanjutnya yang ke-21 wathani idghamun bimithli ha'ata wasami idghaman saghiran ya fata. Kalau di sini wasami idghaman saghiran ya fata.
Ya, tidak mengapa ya. Ini ada yang membaca wasami hidghaman saghiran ya fata, itu juga boleh yang seperti ada di sini di bait ini yang dikasih tanda merah. Namun juga di dalam naskah lain bisa dijumpai seperti yang tertulis di footnote itu ya, di bawah ini. Jadi ada yang membaca dengan wasami idghaman. Wasami idghaman. Bukan wasami hidghaman, tapi wasami idghaman. Saghiran ya fata. Ya. Tidak mengapa ya, boleh dua-duanya dibaca. Wasami hidghaman atau wasami idghaman saghiran ya fata. Wasani idghamun ay innal hukma tsani min ahkamil mim as-sakinah huwa al-idgham. Wasani idghamun. Yang kedua daripada hukum mim sukun ini adalah idgham. Ya. Jadi mimnya dibaca idgham. Kita udah tahu arti idgham ya. Idgham itu artinya apa? Masuk atau melebur atau menggabung ya. Jadi mimnya itu digabungkan dengan huruf berikutnya. Kapan itu terjadi? Disebutkan bimithliha ata. Bimithliha ata ay yakunul idghamu idza ata ba'dal mim sakinah mithluha ay miman ukhra wa takunu mutaharrikah nahwu lakum ma. Ini ya saya baca yang di sini ya. Ini ya. Lakum ma kuntum mu'minin amman wa alaihi idza waqa'a ba'dal mim sakinah miman mutaharrikah wajibal idghamu bi gunnah. Wajibal idghamu bi gunnatin miqdaruha harakatan fayuntiqu bil mim tsaniyah musyaddadah. Jadi hukum yang kedua adalah mimnya itu dibaca idgham. Kapan terjadi? Yaitu apabila datang huruf yang serupa dengannya. Ya. Huruf yang semisal dengannya, dengan mim maksudnya. Apa huruf yang semisal? Ya tentunya mim ya. Yang semisal itu adalah mim. Yang sama, yang serupa adalah mim. Tidak ada huruf lain yang serupa kecuali mim ya. Jadi maksudnya adalah mimnya itu dibaca idgham apabila ketemu dengan mim kembarannya ya. Hanya saja mimnya itu harus yang berharokat tentunya ya. Mim yang kedua harus berharokat. Contoh ya, pada kata lakumma ya. Lakumma, di situ ada mim sukun, datang setelahnya huruf mim ya. Datang setelahnya huruf mim. Maka dia diidghamkan mimnya itu ke dalam mim yang berikutnya. Lakumma, ada tasdid di situ ya. Ada tasdid dan wajib dibaca gunnah. Sama seperti ikhfa, ditahan gunnahnya sekitar 2 harokat ya. Sekitar 2 harokat ditahan. Lakum ma kuntum mu'minin amman ya. Wasami idghaman saghiran ya fata. Wasami idghaman ay sami hadzal idgham bi al-idgham as-saghir. Wasummiya bidzalika likaunil hurufil awwali sakinun wa tsani mutaharrikun. Wasami idghaman saghiran, dan namakanlah idgham ini dengan idgham saghir. Idgham kecil ya. Jadi nama lain daripada idgham yang ada pada mim ini dinamakan juga idgham saghir. Ya, kenapa dinamakan idgham saghir? Ini untuk membedakan dengan idgham kabir ya. Ada idgham saghir, ada idgham kabir. Kabir itu besar ya. Kalau saghir itu kecil.
Idgham shaghir dia dinamakan idgham shaghir karena ketika mengidghamkan itu dia tidak perlu susah-susah ya, lebih mudah, lebih ringan mengucapkan idgham itu. Idgham shaghir itu terjadi apabila huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat ya. Kalau kabir, huruf pertama itu berharokat, kedua-duanya berharokat ya. Huruf kedua juga berharokat. Ya. Tapi untuk idgham kabir ini dia hanya terjadi untuk riwayat, banyak terjadi pada riwayat Imam As-Susi ya. Imam As-Susi dia banyak mengidghamkan idgham kabir. Ada dua huruf yang berharokat sama-sama ya. Misalnya seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah itu kan ada mim. Mim ketemu dengan mim juga ya. Itu untuk Imam As-Susi dibaca dengan idgham. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Atau bisa juga dibaca dengan mutawasid ya, tawasud. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Juga boleh dibaca panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu namanya idgham kabir. Untuk riwayat Hafs tidak demikian ya. Untuk riwayat Hafs seperti biasa tidak diidghamkan ya. Yang diidghamkan itu apabila huruf yang pertama itu sukun ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki, panjang-panjang ya Allah Hafs ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kalau disambung. Ya, jadi ini dinamakan idgham shaghir. Wa sababu mulahadzah. Wa sababul idghamu huna at-tamatsulu bainal mim wal mim. Kenapa diidghamkan? Ya, antara mim ketemu dengan mim karena semisal. Tamatsul itu artinya semisal. Semisal ya. Jadi misal itu dalam bahasa Arab ya. Hanya saja kalau misal itu pakai sa ya. Tapi itu dia diambil dari dalam bahasa Arab ya. Misal itu adalah kata Arab ya. Walida sumiya idgham mithlaini au mutamathilain. Karena itu dinamakan juga dengan idgham mutamathilain ya. Jadi di samping dinamakan idgham shaghir, dinamakan juga idgham mutamathilain atau mithlain. Idgham mithlain. Wa sumiya aidan idghaman syafawiyya. Dan dinamakan juga idgham syafawi. Li khurujil mim minasyafatain, karena mim itu keluar daripada huruf syafatan, huruf bibir. Keluar daripada bibir ya. Jadi namanya banyak ini ya. Jadi dinamakan idgham shaghir, dinamakan idgham mutamathilain atau idgham mithlain, juga dinamakan idgham syafawi. Ada yang menamakan juga idgham mimi ya. Idgham mimi. Mim ketemu dengan mim maksudnya ya. Ya fata, kalimat ya fata ay man yahsulu minhu al-ijtihad fil ta'allum atau fi ta'lim. Wa dzakaraha takmilatu lil bait. Fata itu kan pemuda ya. Orang muda ya. Tapi ini sebagai pelengkap daripada bait aja. Melengkapi bait ini. Ini kan namanya syair ya. Syair itu dia harus beraturan dia, aturannya ya. Antara kata yang terakhir itu bisa sama dengan kata yang berikutnya. Seperti ini kan ya. Ini kan di ayat wasani idghamun so bimitsliha ata gitu ya. Kata ata, maka di sini juga diakhiri dengan ya fata. Ya, itu namanya syair seperti itu. Jadi dia itu teratur ya. Faidah minal mungkin an ya'ti hukmul idgham asy-syafawi fi hurufi fawatihi suwar. In ja'atil mim as-sakinah wa ba'daha mim mutaharrikah.
Mithlu alif lam mim. Fatuqra alif lam mim wa alaihi tudghamu mimun lam bimimin mim. Fayakunu al-hukmu idghamun syafawi au idgham mithlaini mutamathilain shaghir. Jadi idgham mim itu ya, idgham ini terjadi juga kalau dalam huruf yang ada di awal surat ya. Kalau memang itu terdapat mim, sukun setelahnya ada mim. Contohnya ketika kita baca awal surat Al-Baqarah atau Al-Imran ya. Alif lam mim ya. Alif lam dengan mim. Ya. Alif lam dengan mim. Itu kan lam, setelah mengucapkan lam kan ada mim ya. Lamnya sukun. Ya. Lam, habis itu mim. Ini mim sukun. Lam. Ini diidghamkan ke mim berikutnya, mim. Ini juga di sini berlaku idgham syafawi ya, atau idgham shaghir, atau juga idgham mutamathilain al-mim. Ini pengecualian ya, karena biasanya idgham itu kan ada pada dua kata ya. Tapi untuk yang ini, yang ada di awal surat itu tidak. Ya, dia bisa seperti itu dibaca idgham. Baik. Selanjutnya bait yang ke-22. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa samiha syafwiyah. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa samiha syafwiyah. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa samiha syafwiyah. Wa tsalithul izhar ay al-qismu tsalits min ahkamin mim as-sakinah huwa al-izhar. Yang ketiga daripada hukum mim sukun adalah dibaca izhar. Izhar secara bahasa ya artinya adalah jelas, terang ya. Jadi huruf mimnya itu dibaca dengan jelas. Ya, dengan terang, tidak samar, juga tidak idgham. Jadi dibaca sesuai dengan makhrajnya ya. Min ahrufin fil baqiyah min ahrufin. Kapan itu terjadi? Ya, kapan mim sukun itu dibaca izhar? Itu apabila mim sukun ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang tersisa ya, selain daripada ba dan mim. Selain daripada ba dan mim, maka semuanya dibaca izhar. Jadi kebanyakan huruf mim sukun itu dibaca dengan izhar ya. Wasamiha min ahrufin wasamiha syafwiyah. Dan namakan pula izhar ini dengan izhar syafawi ya. Fil baqiyati min ahrufin ay innal hurufal izhar hiya al baqiyatu min al hurufi ba'da an nukhrija harfai al fil ikhfa wal idgham al ba wal mim. Wa alaihi huruful izharu sittata wa ishruna harfan. Jadi maksudnya di sini ya adalah huruf mim sukun itu dibaca izhar apabila bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba ya. Jadi dikeluarkan huruf yang ikhfa itu ya, ikhfa syafawi dikeluarkan yaitu ba serta idgham syafawi yaitu mim. Ada dua huruf itu dikeluarkan, jadi semuanya ada 26 huruf. Jadi 28 huruf hijaiyah diambil 2, tinggal 26 huruf. Nah, itu semuanya dibaca izhar. Idza jaa ay minha ba'dal mim sakinah
kanal hukmu al-idhar. Jadi apabila ada salah satu dari 26 huruf itu datang setelah mim sukun, maka harus dibaca idhar. Dan biasanya untuk idhar itu udah ditandai ya di dalam mushaf Al-Quran itu dengan tanda seperti ini di atas mim. Jadi di atas mim itu ada tanda seperti ini ya. Nah, di atas huruf mim. Baik di tengah maupun di akhir kata ya. Lakum misalnya, lakum dinukum. Lakum dinukum. Ya. Jadi dia ada tanda ini. Tanda sukun ya. Kalau melihat tanda ini sudah pasti ya. Itu harus dibaca apa? Harus dibaca idhar ya. Jangan terlalu lama gunanya. Jadi dibaca lakum dinukum. Lakum dinukum. Tidak boleh dibaca lakum dinukum. Tidak boleh. Kalau tidak ada tanda ini, ya berarti mimnya itu dibaca ikhfa atau kalau tidak idgham. Artinya kalau tidak ada tanda, itu harus siap-siap didengungkan gitu ya. Ya harus siap-siap didengungkan bacanya, ditahan gunahnya. Wa sababul idharu al-mim sakinah huna ba'da makhrajiha wa sifatiha bu'du makhrajiha wa sifatiha an makharijin wa sifati aktsar huruful idhar. Wa min amthilatil idhar asy-syafawi al-katsirah. Yamtarun, dham'an, kuntum sadiqin, wamdu, am khuliqu atau am khalaqu, hum fiha alaihim wala. Ya. Sebab kenapa kok dibaca idhar apabila mim sukun ini bertemu dengan 26 huruf tersebut? Itu di situ karena jauhnya huruf mim itu dengan huruf-huruf setelahnya ya. Makhrajnya jauh, sifatnya juga berbeda. Ya, sehingga harus dijelaskan. Biasanya kalau sebab idhar itu karena jauhnya makhraj, jauhnya sifat ya. Di antara contohnya ya, contoh idhar safawi itu banyak ya di dalam Al-Qur'an ya. Di antara yang disebutkan di sini yamtarun, an'amta. Ya itu contohnya ada mim setelahnya ta. Ini juga mim setelahnya huruf ta. Yamtarun. Mimnya dibaca dengan jelas. Dham'an. Mim datang setelahnya huruf hamzah. Dham'an. Kuntum shadiqin. Ada mim sukun, setelahnya datang huruf shad ya. Wamdu. Wamdu. Mim setelahnya huruf dot. Am khuliqu. Mim sukun setelahnya huruf kha. Hum fiha. Mim sukun setelahnya huruf fa. Alaihim wala. Mim sukun setelahnya huruf waw. Ini semuanya mimnya dibaca dengan jelas atau izhar. Wasamiha safwiyah. Ay yusamma hadzal izharu safawiyan. Namakan pula izharnya itu dengan izhar safawi. Sama dengan semuanya bisa dikatakan ada taman safawi ya. Ikhfa safawi, idgham safawi, izhar safawi. Itu untuk membedakan dengan izharnya nun sukun. Li'anal mim wahiyal harful mudhar takhruju minasyafatain. Karena mim yaitu huruf yang diizharkan itu keluar daripada dua bibir. Wala yaqsudu huna anna hurufal idharu kulluha syafawiyah. Ya, li'annaha lam tanhasir fi makhrajin muayyan hatta yunsabu al-idharu ilaiha. Di sini ya, penamaan syafawi itu bukan berarti huruf yang datang setelah huruf yang menyebabkan mim itu dibaca idhar itu dari dua bibir ya. Tidak demikian. Ini berbeda dengan penamaan dengan apa? Dengan idharnya nun sukun ya.
idharnya nun sukun, itu dia dinisbatkan kepada huruf yang datang setelah nun atau tanwin. Namanya kan idhar halqi itu ya. Idhar halqi. Ya, kenapa kok pada idharnya mim kok tidak dinamakan seperti idharnya pada nun? Sebabnya karena idharnya pada nun sukun ini dia hurufnya terbatas. Ya. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha, dan semuanya terdapat pada huruf halq atau tenggorokan. Sehingga mudah mengingatnya. Sehingga dinamakan idhar halqi. Nisbatnya kepada huruf tenggorokan. Namun di sini di idhar yang pada mim itu kan makhrajnya bermacam-macam ya, tidak semuanya dari tenggorokan. Ya. Tidak semuanya dari tenggorokan. Jadi susah kalau dinisbatkan kepada yang lain. Ya, karena di samping dari tenggorokan juga ada dari lidah. Ya. Juga itu dibaca idhar. Sehingga penamaannya itu dinisbatkan kepada huruf yang diidharkan, ya, yaitu pada huruf mim. Ya. Karena di sini terangkan ya, fabaduha yakhruju minal halq wa baduha minal lisan wa baduha minasyafatain wa min ajli hadza nusiba al-idharu ila makhrajil harfil mudhahhir al-mim as-sakinah lin khisarihi fi makhrajin muayyan wa huwa asyafatan. Wa hadza bi khilafi idharil halqi fa innahu nusiba ila makhrajil hurufil lati tuzharu an indaha an-nun aw at-tanwin nadharan lin khisariha fi makhrajin wahidin wa huwal khalq. Ya. Karena itulah penamaan untuk mim idhar mim ini dia idhar syafawi itu berbeda ya dengan idhar pada nun. Sebabnya karena untuk idhar yang pada nun itu hanya terjadi pada huruf halq, huruf tenggorokan. Sehingga lebih mudah untuk diingat ya, oh itu dari idhar halq ya. Kalau idharnya mim sukun itu tidak bisa demikian. Sebabnya huruf yang menyebabkan idhar itu tidak hanya pada halq saja ya, tidak hanya pada tenggorokan saja, tapi juga ada yang di lisan, juga ada yang di bibir. Ya, sehingga tidak mungkin menamakan salah satu daripada tiga ya. Tidak bisa dikatakan idhar halq atau idhar lisan atau idhar syafi, tidak mungkin. Sehingga ini dikembalikan kepada huruf yang mengalami idhar yaitu mim. Mim itu asalnya dari syafatan sehingga dinamakan idhar syafawi. Nah, itu sebab penamaan ya. Sebab penamaan daripada kenapa dinamakan idhar syafawi ya. Mungkin barangkali ada yang bertanya demikian. Ya, mungkin ada yang bertanya demikian. Kenapa idhar pada nun sukun atau tanwin kok dinamakan idhar halqi? Jadi menamakan dengan huruf yang datang setelah nun. Sementara di sini idhar pada mim tidak dinamakan pada huruf-huruf yang datang setelah mim, tapi malah dinamakan kepada mimnya itu sendiri. Ya. Sebabnya kayak tadi yang saya telah diterangkan ya. Karena huruf-huruf idhar pada nun sukun itu hanya pada huruf halqi saja. Ya. Jadi penamanya lebih mudah. Lebih gampang dinisbatkan kepadanya. Idhar halqi. Ya. Berbeda dengan idharnya pada mim sukun. Karena hurufnya itu tidak terbatas hanya pada tenggorokan atau halq ya, tapi juga ada yang makhrajnya ada di lisan, juga ada yang di bibir. Sehingga hanya namanya dikembalikan kepada makhraj huruf mim itu sendiri, yaitu ada pada bibir, sehingga dinamakan idhar syafawi. Ya. Kemudian di bait yang 23 ya. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Ay ihdar ayuhal qari min ikhfa'il mim as-sakinah qabla al-fa' bisa babi qurbihima fil makhraj mithlu hum fiha. Wahdhar kadzalika ikhfa'ul mim as-sakinah qabla al-wawi bisababi ittihadihima fil makhraj mithlu hisabuhum wa hum alaihim wala wa qawlu fa'rifi
ay a'rifi dzalika ayyuhal qari wajtanibuhu. Nah, di bait yang ke-23 ini Imam Syekh Al-Jamzuri ya memperingatkan pada kita, wahdar lada, hati-hatilah kalian, lada wawin wafa antakhtafi. Ketika mim sukun itu bertemu dengan wawu ya ataupun huruf fa, jangan sampai mimnya itu dibaca ikhfa ya. Kenapa dibaca ikhfa? Liqurbiha walitihadi fa'rifi. Karena huruf wawu sama huruf fa itu ya, dua huruf ini ada di antara mereka yang satu makhraj dengan huruf mim, yaitu huruf wawu. Dan ada yang dekat makhrajnya dengan huruf mim, yaitu huruf fa. Ya. Kedekatan dan satu makhraj itu menyebabkan bisa diikhfakan, ya. Tapi kenyataannya tidak boleh. Tidak boleh ya untuk mim sukun itu ketika ketemu dengan fa ataupun ketemu dengan wawu tidak boleh diidghamkan atau diikhfakan, harus dibaca jelas. Ya, jadi ketika ketemu dengan huruf fa sama huruf wawu itu harus berhati-hati ya. Karena di situ banyak kesalahan terjadi terkadang ya, orang mengikhfakan huruf mim ke fa seperti misalnya hum fiha ya, alaihim wala ya, itu didengungkan, disamarkan huruf mimnya. Itu tidak boleh. Harus tegas, dirapatkan bibirnya. Hum fiha, rapat ya. Hisabuhum wahum, ya itu kan hisabuhum wahum, itu kan berat ya. Nah, tapi memang harus seperti itu, harus diidharkan. Alaihim waladdallin. Alaihim, rapatkan bibir, baru kemudian mengucapkan huruf wawu. Alaihim waladdallin. Nah, seperti itu, fa'rifi maka ketahuilah. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan ya pembahasan tentang huruf hukum mim sukun. Ya, ada tiga hukum ya, yaitu ikhfa, idgham, dan idhar. Dibaca ikhfa ketika bertemu dengan huruf ba, ya. Dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf mim, dan dibaca idhar ketika bertemu dengan 26 huruf ya, hijaiyah selain daripada mim dan ba itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Qur'an ya. Insya Allah ini hukum ini mudah, lebih mudah dibandingkan dengan hukum nun sukun dan tanwin ya. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke bab baru, yaitu tentang hukum lamul al dan lam al fi'l. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.